Sekitar 3,5 jam, penyidik melakukan pemeriksaan kepada keluarga Mirna yang menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan. Keluarga yang turut hadir pada pemeriksaan kemarin adalah suami Mirna, yaitu Arif Sumarko, ayah Mirna Dermawan, dan saudara kembar Mirna, Sandy. Pemeriksaan hanya untuk melengkapi data penyidikan. Suami Mirna enggan berkomentar usai melakukan pemeriksaan, sementara ayah Mirna berharap agar kasus ini tuntas dan terungkap. Kasus ini harus dibongkar, karena kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati kena sianid, nggak ada apa-apa dia pikir, nggak ada hukumnya, betul kan? Semacam itulah. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat terbuka. Belum bisa disimpulkan oleh saya. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti menyatakan harus memeriksa beberapa pihak lagi dalam kasus kematian Wayan Mirna. Polisi masih melakukan pengembangan kasus dan saat ini belum mendapat alat bukti yang tepat. Kami harus memeriksa beberapa orang lagi. Kenapa harus diperiksa? Ya karena belum lengkap. Ini membongkar sebuah kasus itu kan tidak bisa berdasarkan asumsi, harus berdasarkan fakta dan alat bukti. Jadi kami masih mengembangkan pemeriksaan. Rencananya dalam waktu dekat penyidik juga memeriksa Hani untuk menguak misteri kematian Mirna. Hani merupakan rekan Mirna yang juga sempat mencicipi kopi yang diminum Mirna, sebagaimana yang terungkap dalam prarekonstruksi. Sementara itu, polisi telah memeriksa Jessica Kumala Wongso sebanyak 4 kali dalam kasus kematian Mirna. Jessica diperiksa secara maraton dan diberikan ratusan pertanyaan. Tim TV One mengabarkan. Ya, kembali apa kabar Indonesia? Di luar tampaknya gerimis ya, Via? Yes. Tapi di dalam sini tidak gerimis, karena akan ada segera keterangan-keterangan baru. Analisa baru. Nanti ada micro expression analysis. Aduh, ini ada Mbak Popi. Itu bahasa kerennya tuh kayaknya. Iya, kalau bahasa tidak kerennya apa? Mbak Popi. Mbak Popi, catatan sudah banyak. Udah banyak banget dari semalam. Waduh, satu buku tebal itu. Tentunya sosok siapa yang mungkin akan Anda analisa terkait dengan perkembangan pemberitaan akhir-akhir ini dalam kasus Petaka Sinagir Korupsi? Karena masyarakat mengarahnya ke satu nama, begitu. Ya, kan ini kan sebuah opini masyarakat terbentuk nih ya, terbentuk. Nah, kita harus melihat saya kan bukannya dalam hal ini artinya ada hukum dan polisi gitu. Saya hanya mungkin membantu aja sih menganalisa sebagai masyarakat. Nah, tapi pertanyaannya kalau micro expression yang saya pelajari ini itu perlu sekali gerakan ekspresi wajahnya manusia itu pada saat ditanyakan. Perlu diputarkan kembali? Perlu diputarkan sih, akan lebih baik. Itu kita lihat deh beberapa aktivitas Jessica ya. Ada pertanyaan yang pada saat itu. betul diperiksa oleh pihak kepolisian. Grup WhatsApp. Tadi janji nggak saya kan? Waduh. Ada upaya hukum tidak semudah itu kan polisi juga mau. Polisi profesional lah, bertindak profesional. Pertanyaan itu yang nggak valid lah Pak ya? Saya nggak tahu lah itu. Terserah saja lah Pak. Itu maunya penegak hukum gimana. Yang penting klien saya jangan sampai di kami hitamkan. Itu aja. Kan ada yang minum sama-sama minum tidak mati. Yang apa? Yang minum satunya mati. Dua minum kopi yang satu gelas itu sama. Ya, sama-sama satu gelas ya. Ya, itu berhasil kami hitamkan, Oh, enggak. Kita ke polisi untuk mencari kebenaran. Dan Jessica kenal sama Hani, Mbak? Polisi udah menyetujui belum? Kenal sama Hani? Kenapa? Ada siapa? Soal otopsi ulang sudah disetujui belum? Saya tidak tahu. Tidak tahu gimana. Ya cukup itu aja. Ya. Ada komunikasi dari keluarga Mirna mungkin selama ini? Belum ada lagi. Ada apa komunikasi? Tidak ada. Pak, Hani sendiri Mbak mengenalnya seperti apa Mbak? Hani teman sekolah juga. Teman sekolah juga di keluar Australia. Ya, mohon maaf ya. Pak, memang Hani. Soalnya saya sakit lambung dan saya diperingati sama mas saya yang sediain itu kalau ini kopinya strong banget, jadi saya kasih coba. Saya mau konfirmasi apa ini? Bukan. Jessica. Saya tidak punya. Tidak punya dari tahun 2012 saya nggak punya.
Jadi intinya penegasan aja, kamu tidak tahu ya zat yang terkandung di dalam kopi yang menewaskan sahabatmu itu kamu tidak tahu. Tidak tahu. Jessica hubungannya sedekat apa dengan Mbak Mirna? Saya teman kuliah, ya waktu di sana ya kita sering belajar. Jadi teman-teman ya, 1 menit lagi ya. Belajar sama-sama gitu kan, terus pergi makan, pergi ngafe di sana ya teman-teman biasa lah, teman-teman kuliah ya halnya ya gitu aja pergi sama-sama di sini ya. Iya, ada kabar berbeda kalau ada motif cinta segitiga lah, sakit hati lah atau ada seperti apa? itu saya ketawa tolak nggak ada. Tunjukkan fotonya tuh, itu pacarmu kamu boleh. Enggak usah. Tunjukkan fotonya tuh. Akan ada pemeriksaan lagi ke depannya, Pak? Ada pemeriksaan lagi. Pemeriksaan lagi saya tidak. Ditanyakan soal Mirna di Indonesia kita mendukung upaya polisi untuk mencari kebenaran ini. Polisi menegakkan hukum. Ada seseorang yang mati akibat minum kopi. Kita dukung ini. Tadi disebutkan biasa ngafe, berarti Mirna doyan minum kopi apa gimana? Iya, doyan. Memang doyan? Iya, kita semua doyan minum kopi. Tapi jika seandainya kamu itu cuma menyempurnakan BAP yang kemarinnya. Tidak ada pertanyaan baru. Cuma ditanya yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa? Yang seperti yang di BAP aja ya, kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa? Masih sama. Ada ditanya soal celana? Mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa jawab. Intinya kamu merasa ini nggak? Merasa bersalah? Maksudnya merasa ada hubungannya nggak ada terkait peristiwa tewasnya teman kamu? Tidak ada hubungannya. Saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi. Lagi bekerja keras buat mengungkapkan siapa gitu yang dibalik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu yang terbaiknya aja buat keluarganya Mirna. Di dalam kopi Mirna ini kan ditemukan zat cyanida. Kamu tahu nggak asal itu dari mana? Saya tidak tahu. Saya nggak bisa ingat. Apa aja? Seputar apa aja? Ya, Mbak tahu lah logikanya sekitar apa aja. Bisa dijelaskan? Cuma tadi saya nggak boleh sentuh saya. Oke. Asalnya cyanida di kopi itu kamu tahu nggak? Jen. Berapa pertanyaan Mbak Saya nggak bisa ngomong lagi. Yes. Mbak Jess, berapa pertanyaan? Kamu yakin bersalah nggak? Yes. Enggak lah ya. Jess, apa yang membuat kamu yakin tidak bersalah, Jess? Jess, banyak yang menuduh kamu bahwa kamu pelakunya. Saya tahu. Lalu Jess, tanggapan kamu Jess? Kamu apa gitu? Jadi siapa yang kasih cyanida itu? Saya tidak bisa komen apa-apa, masih diselidikin, oke? Enggak, intinya kamu merasa bersalah atau enggak terkait? Saya cuma kasih statement, saya nggak menjawab pertanyaan. Tapi kamu Saya tidak menjawab pertanyaan. Kasih statement aja Mbak. Oke, masih diselidikin, sabar aja ya. Pak polisinya masih bekerja keras. Kapan pemeriksaan selanjutnya? Saya tidak tahu. Apa pengacara yang tahu? Mbak Jessica, Yes, merasa kehilangan nggak Jess? merasa kehilangan Mirna nggak? Saya tidak menerima pertanyaan, saya udah cukup ngomong nih. Ya, Oke, ada wawancara dengan Jessica di hari yang berbeda. Ya, sudah terbaca. Kalau saya dan Rivi sih ngelihatnya seperti tenang begitu, itu aja yang saya bisa baca. Ada komentar Tenang, sedikit nggak secara apa? pribadi gitu mungkin ya? Ada perbedaan sikap dari yang VT kedua dengan VT yang pertama. Yang Hari terbaru adalah yang sebelumnya dan pertama. kemudian besoknya, begitu? Yang kedua, yang VT pertama tadi kita putar yang di awal kayaknya lebih humble, lebih tenang, benar kata Indi gitu kan ya. Tapi yang sebelumnya itu yang rambutnya menutupi wajahnya itu seakan-akan kayaknya masih shock seperti itu. Dan ya pastinya karena semua media sosial kan langsung mengarah ke yang bersangkutan. Gitu loh. Posisi kita bicara ini micro expression itu harus melihat bukan mencari adalah kebohongan, tapi validity of the truth. Jadi kita harus mengkolek semua data dari informasi ekspresi wajah manusia. Setelah itu baru kita consider apabila alis terangkat apa artinya, apabila intonasinya, apabila matanya berkedip, apabila gerakan emblem dan lain-lain, itu baru kita consider, baru kita bisa melihat. Jadi ini sangat hipotesanya itu bisa valid gitulah. Nah, tapi persoalannya tadi saya sudah dapetin sebenarnya ada beberapa hal yang saya hitung dari detiknya, tapi memang tadi kepotong-potong ya. Tapi hubungannya pada saat bagaimana Mbak, apa hubungannya itu di 0
dua detik di awal, dia itu wajahnya tersenyum, kemudian wajahnya bibirnya tersenyum karena dia harus berhadapan dengan kamera. Asumsi pertama saya. Tapi dari alisnya itu turun. Yang artinya? Yang artinya dia sedih. Alis turun sedih. Okay. Jadi tapi gini loh, orang micro expression itu kan akan memperlihatkan 0,4 detik di awal gitu kan. Tapi dia kan harus memperhatikan lingkungan. Kalau dia terlihat, dia harus, biasanya orang akan mengcover dengan senyum, garukan hidung, kemudian itu udah kebohongan tertentu gitu loh. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya sedih aja teman saya meninggal. Ekspresi wajahnya dia dengan statementnya dia sinkron, dia sedih. Kenapa saya tahu itu? Karena tadi ada alis yang terlihat turun, gitu loh, dan ada bibir yang terlihat turun. Ini didapati pada saat wartawan menanyai Jessica ya? Gitu loh. Memang itu perlu berlambat, tapi saya sudah ini ya di bagian yang ini ya. Pada saat di depan sih, pada doorstop di awal. Pada ini. Inilah kurang lebih. Iya. Kemudian di menit mengungkap siapa yang ada di balik semua ini. Jadi ada kalimat, apa sih kamu mau gitu kan? Ada statement dia ngomong gini. Saya sih berharap mengungkap siapa yang ada di balik ini, gitu loh. Tapi dia agak sedikit matanya fokusnya lost. Jadi konsentrasinya lost, nggak satu titik. Yang artinya? Kemudian sedih, bibir tarik ke bawah, dan ada sedikit berkerut di sini, gitu loh. Tadi yang soal mata lost, kemudian ini berkerut, itu mengartikan apa? Fokusnya hilang, itu bisa diasumsikan bahwa dia sedih dengan kondisi ini. Sedih. Tapi setelah itu dia tersenyum. Sambil melihat ke atas. Artinya apa ya? Atas itu adalah harapan gitu loh. Dia melihat dan mungkin tidak ada tarikan nafas, cuma melihat ke atas. Asumsinya adalah tersenyum, dia merasa mungkin bukan Victoria smile, bukan. Kalau Victoria smile, saya tahu. Ini gitu senyum apa nih? Senyum apa? Senyum ini artinya saya tidak bisa mengasumsi, cuman bisa terjadi adalah apalagi sih habis ini. Artinya yang bersangkutan mengharapkan ini selesai deh udah. Ya, itu get pointnya itu. Kemudian saya juga maunya kayak gitu, mata ke bawah. Saya juga maunya kayak gitu, mata ke bawah. Yang artinya sedih. Orang kalau sedih kan mata ke bawah. Gitu kan? Pasti sedih matanya ke bawah. Kemudian alis agak naik di berikutnya. Mata ke bawah, kemudian alisnya juga agak sedikit naik. Jadi dia surprise dengan kejadian itu. Gitu loh. Kemudian saya tidak tahu ada pemeriksaan terhadap orang lain. Kemudian dia tersenyum. Artinya setelah dia diperiksa, ada kemungkinan diperiksa orang lain dia tersenyum. Artinya ya mungkin sebentar lagi ada sesuatu di balik ini. Jadi kalau misalnya dia tersenyum dan mungkin ingin mengatakan ada sesuatu di balik ini, dia sudah tahu yang terjadi, kejadian sebenarnya. Kita nggak bisa mengasumsikan karena belum bisa, karena saya perlu ketemu sama Jessica untuk inquiry lebih banyak lagi. Cuman ini masih namanya adalah consider dulu, kita masih collect data dulu semuanya. Jadi nggak bisa mengeluarkan statement pelaku iya atau tidak dan lain-lain. Kita serahkan kembali ke polisi, kita hanya membantu aja. Cuman dari beberapa hal dari kronologis itu memang saya melihat ada agak sedikit berbeda karena begitu datang, asumsinya kita datang bertiga ketemu. Saya datang order sudah tahu orderannya. Kemudian dia baru 5 hari berangkat, datang dari Australia ke Jakarta, gitu baru 5 hari. Dia tidak tahu sama sekali itu restoran itu ada. Yang milih juga Mirna. Nah kemudian dia datang, dia order informasinya, dia pergi beli sabun, baru kembali, gitu loh. Kalau ada informasi sebelumnya bahwa dia meletakkan tas, saya kalau belanja nih, ketemu kita mall nih, gitu kan. Taruhnya pasti di atas meja dulu atau ke bawah. Tapi kalau dia punya motif pasti taruh di atas. Tapi kalau dia nggak punya motif, kebiasaan orang naruh taruh di atas deh. Nah, asumsi dari restoran ini kan mengatakan bahwa itu nutupin CCTV. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu kalau ada CCTV dipasang di A, B, C, D, E, F, G? Kalau sudah survei sebelumnya bisa aja kan? Bisa aja. Nah, tapi berikutnya pada saat diwawancara dan lain-lain yang saya lihat, saya dengar di YouTube, informasinya juga dari wawancara penyidik, entah kok bisa bocor, pertanyaan saya ya, bisa bocor itu pada saat di wawancara, itu juga si manajer dari manajer dari restoran ini tahu detail
berapa kali tarikan nafas, taruh di meja, pindahin bag aja 3 kali kok bisa. 1, 2, 3. Mungkin setelah rewind beberapa kali CCTV ya, berarti bisa dia aja. segitu pedulinya ya terhadap ini untuk bisa memberikan Apakah pada saat penjelasan. kejadian hanya mereka saja? Nah, itu dia. Bukankah tamu juga ada yang lain? Dan dia tahu cipika-cipiki, kemudian dia tahu bergerak, dan terus ada sebuah statement, dia sudah mengatur duduknya. Sedangkan dia pergi beli itu kan ditaruh otomatis di situ. Saya hanya menganggap bahwa kita yuk sama-sama masyarakat azas praduga tidak bersalah dulu gitu loh. Jadi karena takutnya menggiring opini. Menggiring opini yang kasihan kan, dan akan lebih baik kita kembalikan ke polisi. Nah itu dia, jangan sampai menggiring opini. Betul. Dan ternyata Jessica sudah menyewa pengacara ya. Betul, ada Pak Yudi Wibowo nih ya di Surabaya, Jawa Timur yang sudah bergabung juga dengan kami. Nanti Pak Yudi bisa berbincang juga Pak dengan Mbak Poppy Amelia yang tadi sudah memberikan analisa. Dengan Jessica melalui telepon ya, Mbak Poppy di situ ada dikatakan bahwa saya mengatakan apa adanya. Kemudian di luar itu nggak tahu apa-apa, tapi ngomongnya udah ngaco-ngaco gitu. Dan saya kalau semakin ditekan-tekan, saya bisa marah gitu. Nah dari semua ini, kalau saya salah, saya ngumpet-ngumpet. Intonasinya kemudian agak sedikit menurun. Intonasi yang tadinya rata kemudian menurun, itu ada tendensi ragu. Yang bagian kalimat gimana? Yang kalau saya salah, saya ngumpet-ngumpet. Jadi artinya titik-titik-titik. Kalau kita bikin verbatim, itu ada titik-titik. Jadi kita ngelihatnya, kita menganalisa melalui verbal konten dan juga intonasi atau pitch controlnya dia. Kalau gitu agak kan. turun, dia Kalau berarti agak ragu. turun biasanya gimana ya? Orang pasti akan. Tapi kalau orang pasti kan dia akan meninggi gitu kan. Kalau dia marah, tentu lebih tinggi lagi. Nah kemudian pada saat dia bilang iya saya marah, itu intonasi penekanan. Jadi artinya dia berpikir sekarang gini, saya berusaha untuk kooperatif, bersikap baik dan lain-lain. Lama-lama mulai meragu juga nih, karena tetap aja masyarakat menjustifikasi dirinya. Tidak bisa diyakinkan gitu akhirnya masyarakat. membuat dia ya lama-lama kalau tekan-tekan saya marah, intonasinya ada penekanan di situ. Jadi posisinya saat ini tadi bercampur ya. Tadi sempat sampaikan ada kecewa, marah dan lain-lain. Cuman yang menarik dari sebuah statement terakhirnya yang bersangkutan bahwa ada yang ingin disampaikan dengan pelaku, tidak ada, karmanya aja. Karena untuk beberapa orang yang mempercayai ya terbelakang mengenai katakanlah untuk agama-agama tertentu, mereka takut banget namanya karma. Gitu loh. Dan ini udah masuk ke belief system, udah mengerikan gitu loh. Kalau sampai dia ngomong karma, bodoh. Pak Yudi Wibowo, saatnya saya mungkin mendengar tanggapan dari Anda Pak Yudi, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, adakah kemungkinan Jessica akan dipanggil lagi begitu untuk pemeriksaan kesekian kalinya? Dan sejauh ini Anda sebagai pendamping hukum, penasehat hukum juga, masih konsistenkah pernyataan Jessica dari pemeriksaan pertama hingga yang terakhir? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Yudi, silakan. Halo. Ya. Silakan Pak Yudi langsung saja. Kalau masalah panggilan polisi, saya tidak bisa menentukan kapan mau dipanggil lagi. Itu tergantung dari kewenangan penyidik bagaimana. Tetapi yang dipanggil terakhir kemarin itu hanya pendalaman, mulai datang dari Australia ke Indonesia, per tanggal-tanggal itu dipertajam. Tapi polisi itu sangat profesional dalam penyidikan, ya. Polisi tidak ada mempersulit. Bahkan kita waktunya makan pun dikasih makan, tapi kita bukan lah, maksudnya segan lah kalau diberikan makan oleh polisi ini. Ya, kita minum saja. Ya, walaupun panjang pertanyaannya tidak ada masalah. Kita dukung terus upaya polisi untuk mencari siapa pelakunya. Yang jelas saya tidak berbuat, yaitu bicaranya tadi karmanya akan kena sendiri itu kalau gitu. Terus apalagi yang bertanya kepada saya? Boleh saya boleh, tanya? Silakan. Pak Yudi, saya ingin bertanya, apa yang membuat Bapak meyakini bahwa Jessica itu tidak melakukan hal tersebut? Artinya argumen apa atau alasan apa? Dan tentu saja akan di-backup sama bukti. Ya, halo. Kalau dalam dunia hukum dan psikolog,
itu lain. Jangan menilai kata-katanya, nadanya. Kalau dalam hukum, perbuatan itu kalau menurut Profesor Mulyatno itu adalah gerakan otot. Jadi kalau perbuatan gerakan otot berarti ada seseorang yang melakukan perbuatan itu. Jadi kita tanya dari awal ya, kalau memang yang kita ini bersalah apa melakukan perbuatan itu, orang tuanya pasti tahu lebih dulu, tapi tidak ada persoalan di antara keluarga ini dari dulu berangkat Australia sampai tidak ada, mereka itu satu rumah gitu loh. Sampai dia bekerja pun itu tidak ada masalah, tidak ada konflik gitu. Jadi anak ini kan anak bungsu, pasti cerita kalau ada konflik itu. Jadi cerita kepada kita kepada ayahnya, cerita kepada saudaranya itu. Nah, kalau tidak ada perbuatan, terus juga itu ada juga sebuah kejadian ada sebuah statement nyatakan bahwa Hani meminum gitu kan, tapi dia tidak kenapa-napa gitu kan. Kemudian itu seperti apa, Pak? Bisa dikasih tanggapan, Pak? Waktu saya memberi masukan kepada Polda Metro Jaya, saya masukan ya, bukan saya melawan. Saya tidak ada kewenangan, tidak punya kekuatan untuk melawan. Tapi saya kan juga sekolah, Pak. Saya dokter hukum. Saya argumentasi hukumnya, ya kalau orang satu minum, orang satunya minum, tentunya dua-dua mati dong. Apalagi itu yang dikatakan cyanida, kan gitu. Itu masukan untuk bahan penyidik, gitu. Ternyata argumentasi hukum saya ini dipertimbangkan, dipertimbangkan oleh Polda Metro Jaya lebih dalam. Ya, saya tidak tahu kalau lebih dalamnya gimana. Itu kan logika biasa, Pak. Kalau cyanida itu kan racun yang sangat kuat sekali, gitu. Buktinya minimal kalau coba seteguk atau setetes, kan mulutnya Hani itu bisa melepuh, bisa gatal-gatal. Kan sampai hari ini kan tidak ada tanda-tanda yang begitu. Malah waktu ngantar Mirna di RS Waluya itu malah Haninya teriak, aduh tadi saya minum. Terus suster, ada satu suster itu dengar itu terus disamperin katanya Jessica dia. Saya dengar dari Jessica, saya interogasi itu. Suster itu langsung Hani diperiksa. Dan apa-apa. Gitu loh. Oh, oke. Berarti ada sebuah tambahan lagi ya. Tadi artinya pada saat dibawa ke rumah sakit ada kalimat teriakannya Hani yang tadi, aduh tadi saya minum. Tapi ternyata yang bersangkutan seger-seger aja. Seger-seger aja. Cuma kaget aja nah, itu gitu. Kan ada sesuatu gitu kan. Okay. Nah, sedangkan ya si Jessi siapa tadi si Mirna minum Jessica, satu teguk gitu ya, kan. Sudah langsung muntah. Langsung kemudian dibawa ke bawah kan di pengobatan kejang dan lain-lain dan langsung tidak ada. Pelayan juga mencoba juga kan dan kebas. Pelayan langsung kebas gitu loh. Kenapa Hani? Bisa nggak kita menduga bahwa Hani itu mencobanya sebelum Mirna? Kalau dari jadi cyanida itu belum masuk di dalam gelas kopinya. Jadi Hani dulu dalam keadaan masih bersih. Ya kita hanya bisa membaca beberapa keadaan. Karena itu jadi tidak ada karena sama sekali Hani tidak masih asumsi. Iya. Dari penjelasan Jessica seperti apa? Mungkin kita dengar keterangan dari Pak Yudi dulu ya sedikit mungkin ya. Tadi kan tambahan baru tuh, itu menarik tuh. Saya ingin ke Mbak Popi dulu ya, sebelum ke Pak Yudi. Mbak Popi melihat ada seseorang, ini kan mungkin dia dihilangkan nyawanya dengan berencana. Ya, ada beberapa motif. Bisa karena motif uang, bisa karena ada percintaan misalnya. Yang mana yang lebih menguatkan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain? Ya, orang akan melakukan sebuah tindakan apapun kalau ada motif yang mendasar, di mana dia kehilangan asumsi dia untuk mematikan orang lain gitu kan. Tapi tadi pasti kaitan sama emosi gitu loh. Emosi itu kaitan antara hati, perasaan, antara uang, hal-hal seperti itu kan yang membuat manusia akhirnya buta gitu kan. Atau juga kita kan masih asumsi nih, bagaimana dengan persaingan antar kafe itu sendiri? Itu bisa, jadi masih ada beberapa hal yang terbuka di sana gitu ya. Yang bisa kita lihat adalah
semua mata saat ini fokusnya ke Jessica, apakah dia pelakunya dan lain-lain gitu kan. Tapi dari hasil dari micro expression menyatakan bahwa dia juga sedih gitu dengan kondisi ini. Berarti asumsi itu juga kalau menurut kita membaca ekspresinya tadi, dia itu nggak melakukan hal seperti itu gitu loh. Asumsi kasarnya dia tidak melakukan hal itu. Nah, kita belum lihat lagi untuk ekspresinya Hani pada saat diwawancara, ekspresi suaminya gitu loh. Kan belum ngelihat semuanya, dan ini kan pada saat hadir datang, dia makan apa dulu sih? Kan nggak ada yang jelasin. Ada yang menjelaskan sedang minum obat diet lah apa begitu. Kan nggak lengkap gitu. Yang hanya dilihat di TKP ada kopi, ada sianida, diasumsikan ada sianida. Kemudian ada yang mencicipi, kemudian pelayan restoran juga mencicipi. Dia kebas, tapi si Hani baik-baik aja. Bahkan tadi sempat dinyatakan dia teriak di rumah sakit. Tadi saya nyobain, tapi kamu baik-baik aja. Dan dia diberikan obat sama suster kan. Dan adakah yang memeriksa urin Hani tadi, mencicipi kopi yang tapi sama kan, atau tadi tidak? Kan ada begitu? sebuah senyum tadi kan dari Jessica yang mengatakan ya habis ini ada lagi yang akan diperiksa. Artinya dia udah berkali-kali periksa. Nah, ini the next gilirannya gitu. Oke. Untuk mungkin analisa yang tadi baru disampaikan oleh Mbak Popi ini, saya ingin konfirmasi atau konfrontasi dengan Pak Yudi Wibowo kembali di Surabaya. Pak Yudi, kalau saya membayangkan begini Pak Yudi, kalau klien Anda dan Anda juga ini sudah dipojokkan begitu ya oleh pemeriksaan kepolisian beberapa hari terakhir begitu, tentunya ada balasan atau mungkin sikap baru dari klien Anda untuk membantu pihak kepolisian mengungkap ini semua begitu. Tadi ada sinyalemen begitu. Kalau misalnya kenapa mesti ke Jessica terus? Kenapa tidak ke? Padahal di situ ada bertiga begitu. Belum lagi dengan tamu-tamu yang lain. Silakan Pak Yudi. Ya, bukan saya tidak bisa intervensi untuk untuk perintahkan polisi yang mana tidak. Saya hanya sebatas menginformasikan saja secara logika dan secara hukum. Kita tarik ke belakang. Itu sianida itu kan orang Munir aja diracun oleh sianida. Dokter di Belanda menyatakan bahwa itu 8 jam sebelum naik pesawat, 8 jam sebelum hari jamnya kejadian meninggal itu. Jadi dari situ saya belajar, berarti kalau Jessica, Hani, Mirna bertemu itu kan baru 10, 20, 15 menit, terus Mirna tergeletak di kursi begini. Itu dari belajar punyanya Munir itu saya berkesimpulan, wah ini harus ditarik ke belakang, bukan ditarik ke depannya. Kan gitu. Baik, Pak Yudi, satu hal juga Pak, berdasarkan kronologis yang kita ketahui dari pemeriksaan kepolisian Pak, suami Mirna kan diketahui kan mengantarkan korban begitu ya ke lokasi kafe, lalu meninggalkannya sejenak dan tidak lama kemudian terjadilah sesuatu dengan Mirna begitu dan kembali lagi seperti itu Pak Yudi. Apakah mungkin Pak Yudi selaku kuasa hukum dari Jessica ada hal-hal yang ganjil dari kronologis ini begitu Pak Yudi? Itu kan diawasi CCTV semua, kan bisa tahu apa perbuatannya Jessica. Ya, perbuatan apa kan gitu. Ada orang-orang rumornya nutup-nutupi, loh itu CCTV segitu banyak masa bisa ditutupi. Sejak waktu nunggu itu tidak bisa dikatakan Jessica yang berbuat. Apa buktinya ya juga, bekasnya sisanya apa? Duga-duga saja. Ada CCTV semua itu kan bisa dilihat itu. Polisi sudah mengantongi, menyita itu semua. Itu sebagai alat bukti yang valid gitu. Di dalam undang-undang ITE itu pasal 5 itu kalau bisa dicetak itu alat bukti yang sah. Pak Yudi, ya. Karena Anda sudah memahami undang-undang, Pak, dan Anda juga sebagai praktisi hukum juga. Lantas, siapa saat ini, Pak, dari analisa Anda begitu, yang mengerti hukum, yang patut dicurigai lagi selain Jessica, begitu, Pak? Saya belajar dari literatur itu, sianida itu bekerjanya 6-7 jam. Berarti kita harus tarik sebelum datang ke sana, Mirna 7 jam sebelumnya itu melakukan apa, gitu.
Ada pakar yang menyebutkan itu berlangsungnya cepat, Pak. Sianida itu bereaksinya cepat. Toksikologi mengatakan sangat cepat reaksi sianida itu, Pak. Kalau reaksi cepat berarti orang yang jilat itu bisa mati, orang yang neguh itu bisa mati. Pegawainya Oliver Kapi itu juga mencicip itu tetes katanya. Dan diperiksa polisi itu katanya. Baik Pak Yudi, sebentar. Gimana? Silakan Pak dengan menggunakan mikrofon. Saya ingin mendapatkan gambaran sianida ini dijilat aja bisa meninggal karena kan seperti itu. Dijilat kalau ditelan. Tapi kalau dijilat kemudian dimuntahkan lagi itu nggak apa-apa. Kebas aja. Kebas aja. Iya. Dikatakan dosisnya tinggi. Statement itu dokter mengatakan hal tersebut ya. Kalau misalnya tadi ditarik mundur 8 jam apa yang terjadi baru bereaksi, nah itu kalau melihat perjalanan almarhum Munir. Itu karena di pesawatnya memang harus mendarat dulu kan, baru kemudian ketahuan sekian jam perjalanan. Ya itu kan diletak, kalau kasus Munir kan diletakkan di dalam makanannya itu ya. Iya. Nah sekarang kan sianida itu kalau tidak ditetes nih, cangkir, diolesin, itu bisa kena nggak? Itu harus kita tanyakan kepada pakarnya lagi begitu. Kalau nggak masuk ke dalam larutan kayaknya enggak, tapi kalau hanya di pinggir saja, cangkir kan disaksikan nih pas lagi nuang kan, cangkirnya diolesin. Kalau diminum, kena bibir juga nggak? Itu harus dijawab. Tapi gini Mbak, kalau seseorang sampai menghilangkan nyawa, pasti kan ada motif yang sangat kuat untuk menghilangkan nyawa orang ini. Mungkin orang ini menghalangi pergerakannya untuk mendapatkan sesuatu itu bisa cinta, bisa harta, dan lain-lain. Kita harus melihat latar belakang dari keluarga yang bersangkutan juga, seberapa punya kekayaan, kemudian kekayaan itu misalnya bentuknya warisan asuransi, yang otomatis diserahkan kepada kita nih ya, asuransi, warisan, perusahaan. Apa yang terjadi terakhir? Kalau orang sudah buta dengan hal-hal tersebut, ini baru setahun menikah loh Mbak Popi. Setahun atau sebulan? Mohon maaf, sebulan menikah. Artinya baru cinta-cintanya. Masih hangat-hangatnya kalau sekarang mengarahnya kepada pasangan gitu. Ya itu masih asumsi, kita perlu bisa melihat ekspresinya juga, dan juga mungkin kembalikan ke polisi lagi sih, karena polisi kan bergerak nih. Teman-teman dari kepolisian lagi bergerak setelah Jessica udah di ini. Nah, ini ada lagi besok akan diwawancara dan lain-lain. Oke. Sekarang gini, pertanyaan saya sebelum saya ke Pak Yudi terakhir, Mbak Popi, tadi analisa Anda di awal kan dengan alis mata dan harapan, oh ini sudah selesai seperti itu, senyum yang sesaat seperti itu begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat dan menganalisa lagi berdasarkan penjelasan Mbak Popi tadi begitu, kalau saya beranggapan seperti ini, Jessica merasa dipojokkan. Padahal ini sebuah konspirasi gitu. Tentunya seseorang yang dipojokkan akan seharusnya menjadi whistleblower. Seharusnya menjadi orang yang, loh kok jangan saya terus dipojokkan. Anda juga harus bertanggung jawab. Nah, cuman permasalahannya Anda ini siapa kita belum tahu. Whistleblower itu kalau dia mengetahui sesuatu ya. Nah kalau ternyata dia tidak tahu sama sekali, ya susah untuk whistleblower. Kalau saya nih lihatnya ya, terlalu simpel kalau narik dia gitu loh. Jelas-jelas sudah pasti dia gitu loh. Karena dia di situ, semua lengkap, udah pasti dia, opini udah pasti tertuju ke dia. Itu terlalu simpel. Terus simpel banget gitu loh. Saya ngeliat itu. Tapi kita kan pasti ada sesuatu antara dia sama si Mirna ini kan. Kalau sampai mau ngebunuh gitu kan. Entah harta, iya, macam-macam gitu kan. Kita tidak tahu. Nggak tahu, tapi kan semua dibantahkan. Artinya kita juga ngelihat dari micro expression, dia juga sedih. Dia juga kehilangan teman dan marah, dan dia dan wajahnya tuh tidak mengindikasikan bahwa dia ke arah pelaku gitu loh. Melakukan hal tersebut. Kemudian juga tadi kan akan ada CCTV. Pak Yudi juga mengatakan ada CCTV kok. Sebenarnya bisa diketahui gitu kan. Kemudian, apalagi CCTV itu ada dari berbagai angle biasanya kan. Cuman yang pertanyaan saya dari pelayan tadi ya, si manajer tersebut semuanya kok tahu detail, step by step dari semua kejadian itu. Apakah tidak ada orang lain di situ selain mereka? Karena sampai mindahin 3 kali tahu, mindahin tas 3 kali tahu. Kemudian kalau saya mungkin narik nafas 6 kali tahu. Itu sedetail itu ya. Gitu. Mbak, kalau misalnya mengarah kepada Jessica terlalu simpel, artinya kita masih mencari pelakunya nih, belum ketahuan nih. Maka polisi lagi mencari belum diperdalam lagi. nih. Artinya yang melakukan ini memiliki rencana yang begitu matang, sehingga membuat polisi dan masyarakat ini tidak menduga sampai yang satu ini. 2 minggu nggak selesai loh. 2 minggu nggak selesai. Berarti sangat luar biasa gitu loh perencanaannya ini. Jelas gitu loh. Oke, baik. Pak Yudi, harapan Jessica terakhir mungkin Pak bisa disampaikan oleh Pak Yudi begitu.
apakah sama sekali tidak ada harapan ingin membuka ini terang benderang begitu, Pak Yudi? Karena Jessica kita ketahui kan juga ikut serta di dalam kafe tersebut begitu, Pak. Saya juga selaku penasihat hukumnya, juga selaku keluarganya, itu kan sepupu saya sudah nasihati aja. Memang mereka tidak tahu apa, tidak melakukan dan tidak tahu apa yang terjadi begitu aja spontan, tahu-tahu seperti keadaan seperti itu, seolah-olah semua menyudutkan dia. Sekarang kasihan depresi. Jadi harapan kami ya satu-satunya pada polisi, itu aja. Kami dukung sepenuhnya untuk pengungkapan kasus ini. Kami tidak mempermasalahkan. Walau saya diadu-adu di koran, katanya di ujung polisi, ya itu tidak benar. Gitu. Pak Yudi, kira-kira ada hubungan khusus kah mungkin Jessica klien Anda dengan orang dekat Mirna, Pak? Tidak ada. Jessica itu pacarnya orang bule semua, Pak. Itu di foto-fotonya kan kemarin itu kan disita oleh Polda, ya dilihat, diperiksa. Fotonya teman-temannya orang bule semua. Bahkan ada komisioner situ, itu dia lagi pacaran dengan komisioner itu sekarang. Komisioner polisi di sana itu. Baik. Pak Yudi Wibowo Suginto, terima kasih Pak selaku penasehat hukum ataupun kuasa hukum dari Jessica Wongso ya, atas waktu Bapak bergabung sama kami di Apa Kabar. Sudah 2 minggu, butuh berapa lama kalau ternyata perencanaan begitu matang dan jago seperti ini, Mbak Popi? Singkat terakhir. Ya harapannya sih secepatnya diwawancara, lihat CCTV semuanya bisa dapat ya. Semoga sih nggak sampai 40 hari gitu loh. Kalau 40 hari baru dikasih statement ya terkelamaan. Tapi saya yakin kok. Apalagi teman-teman dari kepolisian makin canggih kan, bom aja bisa dihandle kok. Apalagi ini kecil banget. Besok mungkin udah ketahuan siapa pelakunya. Mudah-mudahan lah ya. Oke, Mbak Popi, harapan semua orang ya, betul, supaya tidak menjadi misteri lagi ini. Ya, dan kita tunggu ya perkembangan lebih lanjut seperti apa. Baik, kami jeda dulu sejenak pemirsa, nanti akan ada pantauan-pantauan di beberapa daerah terkait dengan peristiwa ataupun juga apa yang terjadi di belahan wilayah lain di tanah air. Kami akan kembali.